Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Nugroho Forum ya. Kabar gembira untuk rekan-rekan yang sedang menanti terkait pelaksanaan CPNS ya, di CPNS maupun di PPK ya. Sebelum kita bahas, ini ada informasi penting untuk pelaksanaan jadwal ya, pelaksanaan CPNS. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan juga share yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Baik, ini per tanggal 28 Juni ya di 2021, BKN resmi secara fix menyampaikan, ini yang kabar yang ditunggu-tunggu terkait jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan PPK non guru di tahun ini ya. Ini sesuai dengan tembusannya di setiap lembaga di kepegawaian kementerian dan juga instansi daerah masing-masing. Langsung saja kita simak ya. Baik, dalam pengumumannya itu sudah resmi besok ya, berarti untuk pengumuman seleksinya itu tanggal 30 Juni sampai 14 Juli ya. Nah, sedangkan untuk pendaftaran seleksinya itu tanggal 30 Juni sampai 21 Juli. Nah, ini untuk rekan-rekan mempersiapkan dari sekarang ya untuk berkas-berkasnya dan lain sebagainya untuk pendaftarannya. Nah, kemudian untuk pengumumannya di poin ketiga, pengumuman hasil seleksi administrasinya itu tanggal 28 sampai 29. Nah, nanti akan saya sampaikan juga bahwa dalam persiapan administrasi jangan sampai ada yang kelewatan ya. Salah satunya juga ijazah harus sesuai dan lain sebagainya. Dan pastikan satu kali submit ya, satu kali kirim itu sudah fix, sudah selesai semuanya. Jadi satu kali kirim fix sudah selesai semuanya ya. Kemudian untuk masa sanggah itu tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus. Itu untuk masa sanggah terkait menyanggah administrasi, barangkali ada yang kurang tepat tapi perlu diklarifikasi. Kemudian untuk jawab sanggah dari BKN itu tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus. Sedangkan pengumumannya ya, pengumuman hasil sanggah itu tanggal 9 Agustus 2021. Nah, perlu yang diperhatikan untuk pelaksanaan SKD. Jadi kalau CPNS tetap ada ya SKD itu tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober ya. Nah, sedangkan pelaksanaan seleksi kompetensi PPK-nya yang non guru ya, itu setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik. Jadi kalau sudah selesai pelaksanaan SKD yang CPNS, baru yang PPK non guru. Nah, untuk pengumuman hasil SKD-nya itu tanggal 17 sampai 18 Oktober. Nah, untuk persiapan pelaksanaan SKB ya itu tanggal 19 Oktober sampai 1 November ya. Jadi perlu ada persiapan tersendiri dalam pelaksanaan SKB. Jadi diberi waktu kurang lebih ya hampir 2 minggu ya. Nah, sedangkan pelaksanaan SKB itu tanggal 8 sampai 29 November. Itu untuk SKB-nya ya. Nah, penyampaian hasil integrasi ini yang penting. Jadi setelah pelaksanakan SKD dan SKB baru diintegrasikan ya. Penyampaian hasilnya biasanya sesuai dengan instansi yang sudah kita pilih ya. Jadi instansi yang satu dengan yang lain itu berbeda ya. Untuk kurun waktunya itu 15 sampai 17 Desember. Jadi hanya 2 hari ya. Itu serentak biasanya. Kemudian untuk pengumuman kelulusan itu tanggal 18 sampai 19 Desember. Nah, ini untuk pengumuman setelah diintegrasikan antara nilai SKD dan SKB. Jangan lupa lihat juga untuk ambang batasnya ya. Ambang batas di SKD ya terutama. Kemudian terkait masa sanggahnya ya. Jadi masih diberi kesempatan untuk masa sanggah itu tanggal 20 sampai 22 Desember. Nah, barangkali ada yang kurang tepat terkait nilai itu bisa disampaikan ya. Kemudian jawab sanggah dari BKN itu tanggal 20 sampai 29 Desember. Nah, setelah pengumuman masa sanggah ya. Jadi setelah dijawab baru diumumkan secara resminya ya pasca sanggahnya tanggal 30 sampai 31 Desember. Nah, baru pengisian draft ya, pengisian istilahnya pengajuan persiapan ya. Kalau sudah dinyatakan persiapan lolos ya itu tanggal 1 sampai 18 Januari, ibaratnya pemberkasan dan lain sebagainya. Untuk usulan penetapan NIP
itu tanggal 19 Januari sampai 18 Februari ya. Jadi saya sarankan dipersiapkan untuk berkas-berkasnya mulai dari sekarang, terutama di administrasi ya. Disiapkan semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan, dijadikan satu map, dan juga bentuk file ya, biasanya PDF itu juga perlu disiapkan, KTP dan lain sebagainya. Saya rasa rekan-rekan sudah tahu, jadi saya hanya mengingatkan barangkali ada yang belum lengkap ya, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk subscribe yang belum, dan yang sudah saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa di-share kepada kerabat, rekan, barangkali ada yang sedang menunggu informasi penting ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.